Banyak kalangan juga yang sedikit banyak meragukan kewenangan desa bila berhadapan dengan pemerintah pusat. Sering pula terdengar bahwa ada pemerintah desa yang tidak memahami kewenangan desanya. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Hai kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Desa Bicara. Kali ini kita akan membahas mengenai kewenangan desa. Sambil ngopi tentunya ya. Mungkin masih banyak yang bertanya tentang apa sebenarnya kewenangan desa. Nah, banyak kalangan juga yang sedikit banyak meragukan kewenangan desa bila berhadapan dengan pemerintah pusat. Tentu dalam hal pengelolaan anggaran, pengelolaan biaya, serta pemberdayaan, bahkan pengorganisasian masyarakat. Tidak sedikit banyak yang meragukan itu. Nah, sering pula terdengar bahwa ada pemerintah desa yang tidak memahami kewenangan desanya. Tentu ada pula praktek-praktek yang mungkin belum berhasil dari pemerintah desa dalam menjalankan kewenangan desa. Jadi ada pendapat yang cukup harus terjawab di lapangan. Dan ada penilaian juga pemerintah desa itu tidak memahami kewenangan desa gitu. Ini sebagai kritik dan otokritik untuk kawan-kawan di pemerintahan desa agar kemudian memahami dan mampu mengaplikasikan kewenangan desa itu sebenarnya apa. Nah, kewenangan dalam hal ini kalau bahasa Inggrisnya authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapainya tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Nah, kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Dalam hal ini tentu pemerintahan desa gitu ya. Kewenangan desa gitu. Nah, ini berkaitan dengan pemerintah desanya. Kewenangan desa dalam hal ini adalah merupakan tindakan pemerintah desa dalam upaya untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakatnya. Nah, ini salah satu terjemahan sederhana mungkin dari kami Desa Bicara tentang kewenangan desa. Selain itu, kewenangan desa juga meliputi kewenangan di beberapa hal. Misalkan, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan di desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat. Kewenangan desa ini tentu tak terlepas dari Undang-Undang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di mana undang-undang ini memberi kekuatan tersendiri bagi desa untuk mengelola dan merencanakan pembangunan desa dengan partisipatif dan disesuaikan dengan adanya pengakuan hak asal-usul. Kewenangan desa ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, kewenangan berdasarkan hak asal-usul, seperti yang disebutkan sebelumnya. Kewenangan lokal berskala desa. Ketiga, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Nomor 4, kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu ada 4 kewenangan desa yang dimiliki kalau kita mengecek kembali ke Undang-Undang Desa. Nah, sementara salah satu kewenangan tadi adalah penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus berdasarkan asas gitu ya. Yang pertama, tentu adanya kepastian hukum. Yang kedua, tertib penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga, tertib kepentingan umum. Keempat, keterbukaan. Kelima, proporsionalitas. Keenam, profesionalitas. Ketujuh, akuntabilitas. Kedelapan, efektif dan efisien. Kesembilan, kearifan lokal. Kesepuluh, keberagaman. Dan terakhir, kesebelas, partisipatif. Nah, ini asas yang harus digunakan oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, dalam konteks kewenangan desa ini, tentu pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tentu juga pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
dan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa juga tentunya harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial. Sedangkan dalam konteks pembinaan masyarakat desa, pembinaan masyarakat desa merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik bekerja sesuai dengan harapan. Tentunya, pembinaan kemasyarakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misal di kawan-kawan pemerintah desa pernah melakukan pelatihan, rapat, atau bahkan lomba. Nah, itu menjadi salah satu upaya. Serta juga ada peringatan-peringatan hari kebesaran, hari-hari besar lainnya begitu ya. Nah, ini masuk dalam pembinaan masyarakat desa. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa, tentunya terkait dengan kewenangan desa tadi, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya, baik itu alam, melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi, masalah, dan prioritas kebutuhan masyarakat di desa. Nah, pemberdayaan ini tentu untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan, baik itu secara bersama, sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pemerintah desa. Itu adalah beberapa kewenangan yang dimiliki desa. Harapan kami dari Desa Bicara, kewenangan ini dapat kemudian diterjemahkan secara baik dan dapat dilaksanakan kepada masyarakat, agar kemudian keraguan tentang desa tidak mengerti soal kewenangannya itu dapat terjawab begitu. Nah, poin penting menurut kami Desa Bicara adalah kewenangan desa penting, bukan hanya sekedar diketahui, baik itu oleh kawan-kawan pemerintah desa, tetapi juga harus dimengerti serta dipahami sebagai satu kesatuan yang melekat dengan desa. Kewenangan desa ini tentu tidak bisa dilepaskan dari asas desa, terutama asas rekognisi dan asas subsidiaritas tersebut. Kembali ke Undang-Undang Desa tentunya. Maka menurut kami Desa Bicara, kewenangan desa harus dapat dipraktekkan dalam kehidupan berdesa. Sehingga tidak ada lagi kita temukan kemudian banyak kalangan atau banyak orang meragukan desa ini tidak punya kewenangan gitu loh. Atau pemerintah desa tidak mengerti kewenangannya. Nah, ini yang harus dijawab bersama. Sehingga kita bisa tetap terus mengawal desa untuk mensejahterakan masyarakatnya. Itu dulu dari kami Desa Bicara. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa ngopi kawan-kawan.